Baik. Mati kita. Baik, kita lanjutkan. Famasalan qauluka sadaqa Zaidun fa Zaidun fa'ilun qama bihil fi'lu wa qauluka mata Zaidun fa Zaidun fa'ilun ta'allaqa bihil fi'lu wa huwal mautu. Maka contohnya perkataanmu sadaqa Zaid, ya. Zaid itu jujur. Maka Zaid adalah fa'il yang menegakkan perbuatan tersebut, yang melaksanakan perbuatan tersebut. Dan perkataanmu mata Zaidun, Zaid meninggal. Maka Zaid adalah fa'il yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, yaitu kematian. Jadi menurut beliau harusnya definisinya paling cocok itu yang ini. Ya memang, kalau kita membahas definisi yang paling cocok, ya memang ini definisi paling cocok, ya. Tapi kan justru Ibnu Ajuram ini pendekatan dalam menyusun kitab ini, beliau berusaha bagaimana agar definisi yang beliau berikan itu mudah dipahami oleh semua kalangan, ya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Maka aneh pribadi kurang setuju dengan usulan dari Shalih Al-Utsaimin ini, ya. Nah, baik. Summa ja'ala al-musanniful fa'ila qismaini al-zahiri wal mutmari. Kemudian musannif menjadikan fa'il itu dua kelompok, zahir dan dhamir. Fadh-dhahiru ma dalla 'ala musammahu bila qaidin fa huwa al-mubayyanu al-wadihu. Maka fa'il yang zahir adalah sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamainya dengan tanpa adanya ikatan. Maka dia adalah yang dijelaskan dengan jelas. Jadi kalau zahir itu bukan domir, ya. Sederhananya zahir itu bukan domir. Karena zahir itu mewakili sesuatu yang telah dinamakan. Misalnya qama Zaidun, maka Zaid itu adalah ada orang yang dinamakan dengan Zaid, ya. Qama Zaidun. Wal mudmaru lafdun yadullu ala mutakallimin nahu ana au mukhatabin nahu anta au ghaibin nahu huwa. Dan dhamir adalah lafaz yang menunjukkan atas orang yang berbicara, contohnya saya, atau yang diajak bicara, contohnya kamu, atau yang dibicarakan ghaib, contohnya huwa, dia. Wasaqa amsilatal zahiri fal fa'ilu fiha jami'an ismun zahirun Zaidun wa Zaidan ila akhiri ma dzukira atau ila akhiri ma dzakara. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh fa'il yang zahir, maka fa'il itu, ya, maka fa'il pada contoh yang disebutkan oleh musannif semuanya adalah isim yang zahir, Zaidun, Az-Zaidani dan seterusnya, itu semuanya adalah fa'il yang zahir. Naam. Wal fi'lul mutaqaddimu fiha madin aw mudhari'un li'anna al-amra la yakunu fa'ilu illa mutmaran. Dan fi'il, ya, yang ditampilkan pada contoh yang beliau sebutkan hanyalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Karena fi'il amr itu, ya, fa'ilnya selalu dalam bentuk dhamir. Jadi kan contoh yang beliau sebutkan qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, tidak ada wakum gitu, ya. Karena kalau kum itu fa'ilnya sudah pasti dhamir. Fi'il amr itu fa'ilnya pasti dhamir. Enggak mungkin fi'il amr fa'ilnya itu adalah zahir, ya. Jadi nggak mungkin fi'il amr fa'ilnya zahir. Fi'il amr itu fa'ilnya pasti dhamir, ya, karena sudah terkandung di dalamnya. Naam. Summa dzakara anna al-fa'il al-mudmara 12 naw'an wa kulluha dhamairu mabniyatun fi mahalli raf'in fa'ilun wa saqa amsilataha wa hiya dhamairu tadullu 'ala al-mutakallimi aw al-mukhatabi. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya fa'il yang domir ada 12 macam. Dan semuanya adalah domir yang dimabnikan pada kedudukan rafa sebagai fa'il. Dan beliau telah menyebutkan contoh-contohnya. Dan itu adalah domir-domir yang menunjukkan atas mutakallim atau mukhatab. Ya, na'am. Walam yadhkur anna al-fa'ila yaju aidan domiran mustatiran ma'awku'ihi kadzalika fakana al-aula fil qismati an yakuna al-fa'ilu ala qismaini. Dan beliau tidak menyebutkan bahwasanya fa'il itu bisa datang juga dalam keadaan domir yang tersembunyi, ya, bersamaan dengan terjadinya yang seperti itu. Maksudnya gini, kan beliau menyebutkan tadi di matan al-Ajurumiyah wal mul isna asyara, beliau menyebutkan wa daraba wa darabat, ya.
Padahal doroba dan dorobat itu, ya, doroba dan dorobat itu fa'ilnya belum ada. Beda sama dorobta. Kalau dorobta iya fa'ilnya ta, dorobna nun, dorob tuh ta, ya. Tapi kalau doroba dan dorobat, ini fa'ilnya belum ada. Fa'ilnya belum ada. Makanya kita kalau nyi'rab doroba sama dorobat, kita selalu mengatakan wa fa'ilu dhamir mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Kalau dorobat takdiru hiya. Tinggal nanti ta'udunya atau ya'udunya ala apa. Ya, beda dengan dorobta. Kalau dorobta dipastikan fa'ilnya ta. Dorobna dipastikan fa'ilnya na. Jadi menurut beliau harusnya didetailkan kembali nih. Karena yang doroba sama dorobat fa'ilnya belum ada. Doroba dan dorobat fa'ilnya itu domir mustatir, huwa atau hiya. Tinggal nanti kembalinya ke siapa. Misalnya kalau Zaidun doroba, nah ini huwa kembalinya ke Zaid. Hindun dorobat, ini hiya kembalinya ke Hindun, ya. Jadi menurut beliau ini harus didetailkan, ya. Nah, karena memang contoh-contoh yang boleh sebutkan itu mewakili domir mutakalim sama mukhatab gitu ya. Domairu tadulu alal mutakalim al mukhatab. Sebenarnya ada goib juga ya. Tapi yang goib itu kan harus dirinci ya. Yang goib itu harus dirinci. Nah, bagaimana kita? Fakanal aula ya, maka yang lebih utama di dalam membagikan pembagian fa'il, bahwasanya fa'il itu ada dua. Ahaduhuma as-sarihu wa huwa adh-dhahiru sawa'an kana dhamiran aw ghairahu. Wa hadduhu ma dalla ala musammahu bila qaidin aw ma'a qaidi takallumin aw khitabin. Kata beliau, harusnya yang lebih cocok jangan dikatakan fa'il itu ada yang dhahir, ada yang dhamir. Tapi lebih cocok dikatakan fa'il itu ada yang sharih, ada yang muqaddar. Ada yang jelas, ada yang ditakdirkan. Apa yang dimaksud dengan as-sharih? Yaitu yang jelas. Sama saja apakah dia domir atau bukan domir, ya. Dan batasannya adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang dinamainya dengan tanpa adanya ikatan. Atau dengan adanya ikatan takalum itu orang yang bicara, au khitabin, yang diajak bicara, ya. Jadi menurut beliau lebih cocok kalau pembagian fa'il itu bukan zohir sama domir. Mendingan istilahnya adalah sorih. Karena kalau sorih, yang penting yang jelas. Mau dia zohir yang bukan domir, ataupun domir tapi yang zohir. Karena domir itu ada yang jelas ya. Misalnya dorob tak, kan jelas fa'ilnya itu taknya. Dorob ti jelas fa'ilnya adalah taknya. Ya. Dorob tum, yaitu tumnya. Jadi itu udah jelas. Wasani al-muqaddaru, yang kedua adalah muqaddar, wa huwa ma dalla ala musammahu biqaidil ghaibati ayil ghiyabi. Ya. Yang kedua muqaddar, yaitu apa yang menunjukkan atas apa yang dinamainya dengan adanya ikatan ghaibah. Ghaibah itu artinya kata ganti orang ketiga. Wal muqaddar wal mustatiru, dan yang dimaksud dengan muqaddar adalah mustatir. Mislu qouli ta'ala qul huwallahu ahad. Fal fa'il dhamirun muqaddarun mustatirun huna. Takdiruhu anta, ay kul anta Allahu ahad. Dan dimaksudkan muqaddar adalah dhamir mustatir. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kul, ya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Maka fa'il di sini adalah dhamir yang ditakdirkan. Artinya mustatir, ya, yang disembunyikan. Takdirnya anta, ya. Asalnya kul anta, katakan olehmu Allahu ahad. Allah Maha Tunggal. Jadi menurut beliau, mendingan istilah yang dipakai adalah fa'il ada dua, sorry dan muqaddar. Sorry dan muqaddar. Ya. Sorry, pokoknya semua fa'il yang kelihatan, mau dia zohir atau domir, maka kita katakan dia sorry. Jadi mau koma zaidun atau kumta, ya, itu sama-sama sorry, karena fa'ilnya kelihatan. Tapi kalau yang gaib, ya, yang gaib, seperti misalnya doroba, ya, kemudian idrib, ini kan nggak kelihatan tuh apa namanya fa'ilnya ada di mana, maka itu namanya muqaddar. Jadi beliau lebih menguatkan fa'il itu ada dua, ada sharih, ada muqaddar. Sharih itu yang kelihatan, ya, fa'ilnya, baik dia isim zahir seperti koma zaidun atau domir
Mutakalim sama mukhatab. Karena memang kalau kita lihat ya, semua domir mutakalim dan domir mukhatab, fa'ilnya udah pasti kelihatan ya. Nah, sementara kalau yang kedua namanya muqaddar. Nah, muqaddar ini ya lebih cocoknya untuk yang orang ketiga ya. Orang ketiga. Tapi beliau aneh juga ya, ini Syekh Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan wal muqaddaru madala ala musamma bi qaidil ghaibati ya. Tapi beliau menyebutkannya malah kul ya. Kul ini kan apa namanya termasuk mukhatab ya. Jadi kul ini mukhatab. Karena menurut beliau pokoknya yang enggak kelihatan itu namanya muqaddar. Karena memang kalau kul ini kan memang enggak kelihatan fa'ilnya. Kita nggak bisa bilang qafnya fa'il atau lamnya fa'il. Beda sama kulta. Kalau kulta taknya fa'il ya. Jadi beliau mengusulkan kalau bisa ya, fa'il itu terbagi menjadi dua, bukan dhahir dan domir, tapi sharih dan muqaddar ya. Nah, karena memang terserah Anda mikir doroba ini kan fa'ilnya nggak ada ya. Doroba ini fa'ilnya nggak ada. Fa'ilnya itu kan huwa, beda sama dorobta. Dorobta itu emang fa'ilnya domir. Doroba fa'ilnya nggak ada ya, tapi dia mustatir, huwa atau hiya ya. Nah, tapi ala kulli hal yang perlu kita pahami bahwasanya dari 14 fi'il madhi, kita kan yang penting paham penerapannya gitu ya. Dari 14 fi'il madhi, misalnya doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, sampai dorobtu, dorobna, itu ada dua yang belum ada fa'ilnya, yaitu domir huwa dan hiya. Doroba dan dorobat. Adapun sisanya fa'ilnya sudah nempel sama fi'ilnya. Misalnya doroba alif, dorobu waw. Ya, dorobata alif, dorobna nun, dorobta, dorobtuma sampai dorobtu taknya. Dorobna naknya. Ini untuk fi'il madhi. Ya, jadi fi'il madhi dari 14 bentuknya dua yang belum ada fa'ilnya karena dia masih mustatir. Ada yang mustatir huwa, ada yang mustatir hiya. Ya, yaitu doroba dan dorobat. Adapun fi'il mudhari ini kan ada 14 juga. Yadribu, yadriban, yadribuna. Maka kita katakan fi'il mudhari ini dari 14 fi'il mudhari sama. Ada dua yang belum ada fa'ilnya, yaitu huwa yadribu dan hiya tadribu. Selebihnya sudah ada fa'ilnya. Cuma memang untuk fi'il mudhari ada yang fa'ilnya zahir kelihatan ya. Ada yang mustatir ya. Kita urut aja ya. Misalnya yadribu, yadribani ini fa'ilnya adalah jelas alif. Memang kalau dalam istilah fa'il kita bilangnya bukan zahir sama mustatir tapi baris ya. Kalau kita bicara pembahasan domir maka dia ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu ya domirnya kelihatan, kayak yadribani itu alifnya, yadribuna wawunya. Hiya tadribu ini mustatir ya, mustatir hiya. Tadribani alif. Yadribna nunnya. Tadribu yang anta ini domir mustatir tapi wujub ya. Karena domir mustatir pun ada dua, ada domir mustatir jawaz, ada domir mustatir wujub. Domir mustatir jawaz itu berlaku pada domir-domir yang gaib. Makanya diberlaku pada huwa yadribu dan hiya tadribu. Selebihnya yang mukhatab atau mutakalim, dia pasti domir mustatir wujub. Maka anta tadribu kita katakan domir mustatir wujub anta. Tadribani baris alif. Tadribuna baris waw. Tadribina baris ya. Tadribani baris alif. Tadribna baris nun. Adribu ini mustatir wujub ana. Nadribu mustatir wujub nahnu ya. Jadi fi'il mudhari ini agak lebih banyak pembagiannya karena dia ada yang domirnya baris, ada yang mustatir. Mustatir ada dua, ada yang mustatir jawaz, ada yang mustatir wujub ya. Nah, adapun fi'il amr ya, ini semuanya domirnya kelihatan ya. Maksudnya tapi ini dirinci ya. Jadi misalnya idrib ini domirnya adalah mustatir wujub anta. Idriba alif. Idribu waw. Idribi ya. Idriba alif, idribna na ya. Jadi ini rincian tentang fa'il pada fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.